Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dalam kesempatan perkuliahan materi akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Kali ini kita akan mengangkat topik sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Topik ini dalam kesempatan perkuliahan materi akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah ini sangat penting untuk kita kaji dalam kesempatan kuliah kita kali ini. Oleh karena tujuan pembelajaran dari topik kita atau bahkan topik-topik di seluruh topik pada perkuliahan materi akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah ini diharapkan Anda mampu menguasai, Anda mampu memahami materi-materi akidah akhlak itu sendiri yang nanti akan diajarkan di Madrasah Tsanawiyah. Anda akan diarahkan menjadi seorang guru dan Anda dibekali jika sekiranya nanti Anda mengabdi, Anda berprofesi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik di Madrasah Tsanawiyah, diharapkan Anda sudah menguasai materi-materi yang akan diajarkan nanti di Madrasah Tsanawiyah. Saya berharap Anda para mahasiswa menyimak perkuliahan kita kali ini, dengarkan baik-baik. Jika sekiranya ada hal-hal yang ditemukan penting, maka silahkan Anda mencatat. Lalu kemudian Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di suatu waktu di mana kita akan bertatap muka di kelas nanti. Baik, dalam kesempatan ini pokok-pokok bahasan kita adalah yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas juga pembagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaidah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan terurai ada sifat-sifat wajib bagi Allah, ada sifat-sifat mustahil bagi Allah, ada sifat-sifat jaiz bagi Allah. Nanti perkuliahan kita akan diakhiri dengan tugas, ada penugasan-penugasan yang akan kami berikan dan selanjutnya akan ditutup dengan penutup. Baik, tayangan selanjutnya kita berpindah kepada bahasan yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya hormati, di dalam buku Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah karangan Imam Ibnu Taimiyah yang syarah ini ditulis oleh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Fauzan, saya ingin sengaja kutipkan karena pengertian ini adalah sesuatu yang definitif, mengikat, dan kepada definisi inilah kita akan rujuk seluruh pembahasan kita. Yang namanya atau pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini secara mutlak bahwa Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan pemilik sesuatu itu sendiri. Bahwa Allah menyifati dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, suci dari segala aib dan kekurangan, semata-mata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Al-i'tiqadul jazimu bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa annahu muttasifun bi sifatil kamal, munazzahun an kulli aibin wa naqsin wa annahu al-mustahaqqu lil ibadati wahdah la syarika lahu. Baik para mahasiswa, yang pertama pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini pertama, kita meyakini secara mutlak. Jadi dasarnya adalah keyakinan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibalut oleh kemutlakan. Jadi tidak ada sama sekali tawar-menawar. Sebahagiankah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala atribusinya itu? 1/4kah? 3/4kah? Kalau dia tidak mutlak keyakinan itu, maka kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlak. Yang kedua, bahwa ini sudah agak penjabaran, agak derivatif sudah. Kenapa dia Tuhan? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu. Apapun sesuatu itu di dalam ilmu akidah diterangkan kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Saya, Anda para mahasiswa, teman Anda, mungkin masyarakat Anda dan sebagainya, bahkan kemudian juga sesuatu yang tidak bernyawa. Pensil yang Anda pegang, kemudian meja yang ada di depan Anda dan segala macamnya itu adalah sesuatu. Di dalam ilmu akidah, dalam pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik sejati daripada segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian dalam sebenarnya.
Kemudian ini agak lebih kemudian aplikatif dengan kajian kita. Ya, Tuhan segala sesuatu dan menjadi pemilik. Lalu kemudian pada Allah sendiri, Allah adalah dia menyifati dirinya sendiri. Allah menyifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan karena sifat kesempurnaan Allah itulah, maka kemudian dalam pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia layak untuk dipertuhankan. Manusia dan lain-lainnya tidak layak dipertuhankan oleh karena tidak mempunyai sifat kesempurnaan. Begitu. Yang selanjutnya pembagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur ilmu akidah, maka pembagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 3. Ada beriman kepada nama-nama Allah, al-asma di dalam bahasa Arabnya, istilah teknisnya. Ada yang nomor 2, iman kepada sifat-sifat Allah, al-imanu bi sifatihi, dan yang ketiga iman kepada perbuatan-perbuatan Allah, al-imanu bi af'alihi. Iman kepada nama-nama Allah, contohnya Ar-Rahman, kita tahu banyak ya, para mahasiswa Anda juga pasti sudah mengetahui, kita sering baca misalkan di dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, itu adalah semua sifat-sifat Allah Subhanahu, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal di dalam hadis ada 99 nama. Ada 99 nama. Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz, dan seterusnya sampai As-Sabur. Rasulullah menyatakan, siapa orang yang dapat menjaga, bukan hanya menghafal, tapi menjaga nama-nama Allah yang 99 nama ini, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kita beriman, apapun yang Allah namakan dari dia, nama itu untuk dirinya, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada sifat-sifat Allah, al-wujud contohnya. Nanti kita akan bahas, ada sifat-sifat Allah, ada pembahagiannya, ada al-wujud, kita kenal dulu waktu kita belajar di lembaga sebelumnya. Ada sifat misalkan al-baqa, ada sifat Sami', mendengar, ada al-basir dan seterusnya. Dan ini contoh saja untuk Anda para mahasiswa. Dan yang terakhir adalah iman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu berbuat. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat. Allah itu mencipta. Allah itu memberi rezeki. Allah itu bisa memberikan siksa misalkan. Itu perbuatan-perbuatan Allah. Allah juga bisa memberikan kebahagiaan dan seterusnya. Baik, itu pembagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berlanjut kepada pembagian khususnya sifat-sifat Allah yang menjadi topik bahasan kita kali ini, saya ingin memberikan kaidah dulu. Di dalam ilmu akidah itu ada kaidah-kaidahnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak semerta-merta dapat dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kaidah-kaidah berikut. Yang pertama, Allah itu mempunyai sifat, kita beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana dia menyifati dirinya sendiri. Kalau kita tadi misalkan menyebut sifat Allah yang namanya Ar-Rahman, karena Allah menamakan dirinya sebagai yang maha penyayang, Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim karena Allah sendiri. Jadi nomor 1 adalah kita beriman karena Allah sendiri menyebutnya. Jadi bukan karena kita, karena dia. Itu di dalam ulama-ulama salaf, ulama akidah mengatakan kita mengenal Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Yang kedua, beriman dengan sifat-sifat Allah sebagai mana Rasulullah menyifati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya banyak menyebutkan nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu. Ya Rahman, Ya Rahim dan seterusnya. Itu adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak secara langsung disebutkan ini sifat Allah, tapi kemudian para ulama akidah menyebutkan karena dasarnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menetapkan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka itulah menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah, misalnya Rasulullah juga sering menyebut kata-kata ya dzal jalali wal ikram, al jalal. Banyak kita temukan di dalam hadisnya. Yang ketiga, kaidahnya adalah akal pikiran yang lurus dapat menetapkan sifat Allah. Nanti kita akan, kalau dalam kajian nanti kita akan perlihatkan ada sifat wajib, ada sifat jaiz, muttasil, nanti kita akan terlihat. Mungkin nanti akan dipertanyakan, kenapa sebatas itu? Adakah sifat-sifat lainnya? Di dalam ilmu akidah maka ditekankan sekali bahwa akal pikiran kita yang lurus ini, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai potensi ini, bila dia berpikir secara lurus,
maka segala sifat apapun yang terfikir oleh akal dan dia itu lurus, maka itu bisa menjadi sifat Allah. Contohnya, mungkin akal akan bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang bersifat adil misalkan? Ya, bersifat adil. Nanti kita akan lihat di dalam sifat yang kita kategori menjadi 3 itu tidak ada sifat adil. Tetapi akal, pikiran dapat secara lulus kita menyatakan bahwa Allah tidak mungkin tidak bersifat adil. Dia mampu bersifat adil. Dia bahkan bersifat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala apakah Tuhan yang dapat menjadikan segala sesuatu itu dengan cepat? Akal pikiran kita misalkan secara lurus mengatakan itu. Akal mengatakan seperti itu, iya. Allah mempunyai sifat berbuat cepat. Kalau pikiran lurus seperti itu menyatakan demikian, maka dalam ilmu akidah disahkan, dibolehkan. Lain kalau misalkan akal pikiran kita itu menyifati Allah tidak sebagaimana mestinya. Menurut akal saya, misalkan kata seseorang, Allah itu tidak adil. Allah itu dia lambat berbuat sesuatu, tidak masuk akal. Nah, kita sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti meyakini dengan definisi yang kami berikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, munazzah an kulli aibin wa naqsin. Tidak ada sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka akal pikiran yang tidak lurus pasti akan melekatkan kepada sifat-sifat kekurangan. Dan itu tidak menjadi kaidah. Kaidah dalam ilmu akidah adalah kalau akal pikiran kita yang lurus ini, segala sifat yang benar, yang positif dilekatkan kepada Allah, dia bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di luar kategori yang kita akan bahas nanti. Kemudian ada kaidah juga tanpa tahrif. Tahrif bermakna perubahan. Ya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan dirinya sebagai Al-Basir di dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir, dia maha melihat, dia maha melihat. Tidak boleh kita sebagai orang yang beriman itu merubah lafaz, misalkan menjadi basirun atau basarun atau busurun misalkan, tidak boleh. Kalau lafaznya menyebut basir, maka kita tidak boleh menyebut sifat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan basirun. Begitu juga tidak ada tahrif di dalam makna. Allah itu melihat, lalu kemudian kita hendak memahami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam maknanya yang lain. Ya, dalam maknanya yang lain, tidak boleh. Yang selanjutnya adalah tanpa ta'til, penegasian. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat, dan pasti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu melekat di dalam dirinya. Karena dia melekat, maka Allah mempunyai sifat. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh kita negasikan, tidak boleh kita tiadakan. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman tadi, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya misalkan. Allah mempunyai sifat As-Sami, Al-Basir. Allah mempunyai sifat Al-Wahdaniyat, Maha Esa, Maha sifat kemahaesaan. Tidak boleh kita negasikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat esa, tidak boleh ta'til. Yang selanjutnya, rumus selanjutnya adalah tanpa takyif atau penggambaran. Di dalam ilmu akidah diterangkan sekali bila kaifa. Takyif ini penggambaran atau dalam istilah lain disebut dengan bila kaifa. Kita beriman kepada Allah bila kaifa, tanpa ada pertanyaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai maha, misalkan melihat tadi. Bagaimana? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya mata? Apakah mata Allah itu bulat? Tidak ada. Tidak boleh digambarkan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan deskripsi penggambaran kita secara visual, sebagaimana kita melihat atau memahami penggambaran sifat melihat atau mendengar seorang manusia itu sendiri. Ya, jadi tidak boleh kita menggambarkan sifat Allah. Dan yang kedua, yang terakhir adalah tanpa tamsil. Ini yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kita akan bahas punya beberapa sifat. Lalu kemudian kita akan dapati sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam kadarnya yang tertentu itu akan ada kita temukan menjadi sifat manusia. Ya, Allah itu mempunyai sifat misalkan
wujud, ada sebagai sifat nafsiyah, nanti kita akan bahas. Lalu sekarang kan kita ada. Apakah adanya Allah Subhanahu wa taala seperti kita? Perlu makan, perlu minum, bisa duduk, bisa berdiri dan seterusnya. Nah, tidak boleh disamakan adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan keberadaan kita. Bila tamsil. Al-Qur'an menggariskan, "Laita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un, innahu was-sami'ul basir." Dia tidak menyerupai segala sesuatu pun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, kita lanjutkan tayangan berikutnya para mahasiswa. Nah, kita sudah akan masuk ini pembagian sifat Allah. Sifat Allah itu ada 3, ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Ya, kita sudah kategorikan. Kita nanti akan bahas ini slide per slide. Apa sifat wajibnya, apa sifat sifat mustahil bagi Allah. Baik, kita akan lihat sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Keterangan pertama adalah yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah adalah bahwa sifat ini wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti para mahasiswa saya berharap tidak dimaknai kategori wajib ini dalam terminologi hukum Islam, fikih misalkan. Oh, yang namanya wajib kan dilakukan, dia mendapat pahala, ditinggalkan ada berdosa, ya. Yusabu bi fi'alihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Apakah kita bisa pakaikan ini sifat wajib bagi Allah ini dengan kategori? Nah, ini adalah bahasan akidah, lain dengan bahasan ilmu hukum Islam, ilmu fikih, ya. Jadi yang dimaksud dengan wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala ini bukan pada apakah kalau Allah itu mempunyai sifat ini dia diberi pahala, kalau Allah tidak mempunyai sifat ini dia menjadi berdosa. Itu namanya Allah terkena objek hukum, sementara Allah adalah syari'. Ini disebutkan sifat wajib bagi Allah oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu tadi di dalam pengertian iman yang pertama itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, lalu dia layak dipertuhankan. Karena dia dipertuhankan, maka kenapa sampai dipertuhankan? Karena Allah mempunyai sifat yang wajib ini, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Ada yang sebelumnya, sifat-sifat wajib bagi Allah ini akan terbagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, sifatun nafsiyah. Ada sifat ma'ani, sifatul ma'ani. Ada sifat ma'nawiyah, sifatul ma'nawiyah. Dan ada sifat salbiyah, sifatus salbiyah. Ini sengaja saya tuliskan, kami tuliskan terminologinya supaya karena ini mengikat terminologi ini, dan para mahasiswa saya berharap untuk memperhatikan karena ini istilah-istilah teknis yang perlu dikuasai. Kita lanjutkan. Yang pertama sifat nafsiyah. Di dalam ilmu akidah, sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu sifat wujud atau sifat ada. Ya, itu contoh sifatnya. Tetapi apakah sifat nafsiyah itu? Definisinya ada, yaitu sifat yang menunjukkan pada zat Allah sendiri tanpa diperlukan pengertian tambahan. Sifatun tadullu ala nafsi zat duna ma'anan zaidin 'alaiha. Jadi sifat nafsiyah ini sifat yang sudah ada pada Allah dan kita memahaminya, mengerti tentang sifat nafsiyah ini tanpa ada banyak pertimbangan. Contohnya adalah sifat ada, sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada. Apakah Allah itu ada sekarang atau yang akan datang atau nanti? Pokoknya Allah itu ada. Dan mengerti, memahami Allah itu tanpa banyak pikiran kita untuk sampai kepada oh iya benar Allah itu ada. Coba sekarang Anda para mahasiswa ini perhatikan, itu ada meja di depan Anda, ada kursi di samping Anda, ada teman. Itu ada ya teman saya, ya barang saya itu ada, tidak perlu. Itulah makna iya. Ya. Jadi itu ada, sudah kita langsung akidah bukan. Dan sangat ditekankan kalau saya pinjam misalkan ilmu tasawuf, ciptaan alam raya yang hampar di alam. Baik,
Allah itu ada. Sifat terdahulu yang menyatu secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kullu sifat jadi adimatin ta'ala tastal. Dari Wahbi Sulaiman Al-Albani, sifat ma'ani ada 7. Ilmu berarti sama mendengar. Ada sifat Allah basar melihat, ada sifat Allah kalam berkata-kata. 7 sifat ini disebut dengan sifat ini oleh karena 7 sifat ini keberadaan ketika Allah Ta'ala itu ada. Jadi ketika Allah itu ada wujud, kemudian Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Sudah mempunyai atribut ke-7 sifat ini. Dalam ilmu akidah diterangkan betul nanti dengan sifat ma'nawi juga ani di dalam ilmu akidah artinya ada. Ini ada, ke-7 sifat Allah ini ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itu walaupun kuasa Allah berkehendak, ya Allah lihat Allah berkata-kata. Mungkin sifat-sifat ini tidak oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat aniaya kepada orang. Allah berkuasa, Allah berkehendak untuk menghukum, tapi amat mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan. Jadi sifat ma'ani ini dia wujud, dia ada tapi belum tentu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah misalkan melihat, ya Allah itu melihat. Bila kaifa dengan kaidah yang kami sudah sebutkan, tanpa bagaimana melihatnya. Tetapi kalau misalkan akal pikiran ini misalkan kita berusaha untuk berpikir spekulatif bagaimana melihat, mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala ini dalam benak kita itu kalau melihat ini dengan kaitannya dengan contoh manusia ini, kita melihat dengan mata terbuka lalu kemudian mata kita tertutup. Misalkan Allah sengaja tidak melihat, tidak mau melihat orang-orang yang berbuat maksiat misalkan kepada Allah, mungkin saja. Mungkin Allah kata mungkin saja. Tapi sifat-sifat ma'ani wujudiyah sifatnya dia. Baik, kita lanjutkan. Sifat ma'nawiyah. Kami kembali kutipkan dari Wahbi Sulaiman Al-Albani. Dia masih ada kaitannya dengan sifat ma'ani tadi. Ya. Definisinya adalah kullu sifatin qa'imatin bimausufin tujibu lahu hukman. Sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti. Kalau 7 sifat ma'ani tadi itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala keberkuasaannya itu ditunjukkan dengan langsung, misalkan menghukum orang yang berbuat maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu misalkan langsung berkata-kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, kepada Musa misalkan, sifat takalliman. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang ma'ani tadi itu Allah dilekatkan atau disatukan, digunakan, dipraktekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan. Maka itu disebut dengan sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani yang disifati itu dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat-sifat ma'ani. Karena itu maka di dalam ilmu akidah kalau tadi sifat ma'ani disebut dengan wujudiyah, maka sifat ma'nawiyah ini disebut dengan sifat subutiyah, tetap. Jadi yang wujud tadi, sifat-sifat ma'ani tadi itu ditetapkan, dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mausuf, sebagai orang yang disifati. Itulah sifat-sifat ma'nawiyah. Maka kemudian Anda lihat para mahasiswa ada qadiran atau ada qadiran, ya, yang berkuasa, dari sifat qudrah. Muridan yang berkehendak, dari sifat ma'ani al-irada. Aliman dari sifat ma'ani al-ilmu, terus sampai mutakalliman. Jadi ini ada kaitannya sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi sifatnya wujudiyah, sementara sifat ma'nawiyah adalah sifatnya subutiyah, dilekatkan. Baik, kita lanjutkan. Yang sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah masuk dalam bahasan sifat yang wajib bagi Allah, ya.
sifat wajib bagi Allah. Tadi kita sudah punya 7 sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah juga 7, 14. Kemudian ditambah 1 sifat nafsiyah yaitu wujud, maka yang terakhir ini kita mempunyai 5 sifat salbiyah. Ada qidam, terdahulu, ada baqa, kekal, ada mukhalafatul lil hawadithi, berlainan dengan makhluk, ada wahdaniyah, ada qiyam bin nafsi. Dalam ilmu akidah, kelima sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. Oleh karena, kembali kami kutipkan dari buku Wahbi Sulaiman Al-Albani dalam bukunya Arkanul Iman, wa summiyat salbi li'annaha taslubu min adhaniha ma la yaliqu bidzatihi subhanahu min addadiha. Au hiya adamu amrin la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketika kita menyebut kelima sifat ini langsung terbenak dalam benak kita itu, Allah tidak mungkin terdahului keberadaannya. Dia terdahulu. Kalau kita menyebut Allah mempunyai sifat kekal baqa, langsung di dalam benak kita Allah tidak mungkin binasa dan seterusnya dan sebagainya. Itu sifat salbiyah. Kita lanjutkan dalam tayangan selanjutnya. Ada sifat mustahil bagi Allah. Ini sudah masuk kepada bagian yang kedua, ya, sifat mustahil bagi Allah. Sifat ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kalau Allah kita sebutkan sebagai bersifat dengan as-sifat bisifatil kamal, sifat-sifat yang sempurna, gampang saja. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yang kurang. Tadi disebut munazza'an kulli aibin wa naqsin. Nah, kalau tadi kita sebutkan ada 20 sifat, maka ke 20 sifat yang sudah disebutkan sebelumnya kita lawankan, maka itulah menjadi sifat yang mustahil. Kami contohkan, ada sifat ada wujud, maka tidak ada, tidak mungkin. Allah itu berkuasa, Allah itu lemah, tidak berkuasa, tidak mungkin. Allah itu mendengar, lawannya adalah tuli, tidak mendengar, dan seterusnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu, itu mustahil bagi Allah. Akal kita, dan bahkan Al-Quran ini menjelaskan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah atau mempunyai sifat-sifat yang kurang seperti ini. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Allah boleh saja melakukan sesuatu dan boleh meninggalkan. Kul mungkin tarkuhu di dalam ilmu akidah itu. Contohnya Allah boleh mencipta, dia juga boleh tidak mencipta. Allah boleh tersenyum dan Allah boleh marah. Allah boleh bergerak, Allah boleh diam. Karena itu maka nanti mungkin Anda akan melihat ini. Ada beberapa orang yang suka di dalam pikiran-pikiran akidahnya ini nyeleneh. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu pantas dipertuhankan. Saya katakan kepada orang-orang yang berpikiran yang agak liberal seperti ini, Allah sudah menciptakan kita saja, kita sudah bersyukur. Allah itu bisa tidak menciptakan kita. Allah itu bisa mematikan kita. Tidak usah kita berpikir yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat jaiznya ini dapat melakukan apa saja, tetapi harus digariskan. Harus kita garis bawahi bahwa kebolehan Allah melakukan sifatnya ini tentu di dalam ukuran yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mempertimbangkan kemaslahatan. Walaupun Allah boleh marah ketika dia melihat hambanya yang misalkan berbuat yang aniaya, berbuat maksiat, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bahkan kebolehan menghukum orang ini dengan luar biasa, dengan semena-mena, tidak mungkin. Allah akan memberikan pelajaran, hikmah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan para mahasiswa. Tayangan selanjutnya. Oke, kita ke bagian akhir. Ini ada tugas individu. Saya berharap uraian yang singkat dan nanti kita akan lanjutkan di dalam perkuliahan tatap muka. Kami nanti datang ke ke para mahasiswa. Kita akan bertatap muka, mendalami kajian ini. Dan karena itu maka ada tugas-tugas individu yang ingin kami berikan. Anda membuat makalah dengan judul mengenal sifat Allah. Anda pilihlah 3 sifat Allah dari sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani tadi ada 7, ada sifat ma'nawiyah ada 7. Atau sifat salbiyah, ya, ada sifat salbiyah yang 5 tadi, Anda pilih 3 saja. Misalkan sifat ma'ani itu tadi adalah al-qudrah, kemudian al-basar, al-kalam, silakan Anda ambil, lalu kemudian Anda uraikan di dalam makalah Anda, lalu rujukan kepada ayat Quran dan hadis. Kemudian ada ketentuan makalahnya, biasa sebagaimana sebuah tulisan ilmiah, ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutup, ditulis di kertas A4, dan seterusnya. Anda silakan baca, dan nanti kami berharap nanti Anda pelajari lagi uraian ini dengan Anda kopikan soft copy-nya silakan minta kepada Satgas, Anda putar ulang, lalu ketentuan juga Anda baca di sana. Kemudian makalah diserahkan ke dalam bentuk print out 1 minggu sesudah ini, serahkan ke Satgas, sementara ke kami dosen pengampu silakan Anda kirim ke alamat email yang sudah tersedia. Itu tugas individu, sementara tugas
silakan Anda membagi anggota Anda menjadi orang, ya, diskusikan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah ini oleh Anda. Lalu kemudian hasil diskusi itu Anda tulis, Anda ketik dan kirim ke alamat email tadi juga. Kami akan tunggu. Itu yang pertama. Sementara ada bahan-bahan diskusi yang mengantarkan Anda untuk melakukan diskusi seperti kami tugaskan sebelumnya, silakan Anda baca. Ini adalah pengantar saja dalam bentuk pertanyaan dan tentu tidak dibatasi ini. Anda kami persilakan untuk mendiskusikan sedalam-dalamnya materi kita. Ini bahannya, ini pertanyaannya, dan Anda silakan kembangkan lalu Anda laporkan kepada kami hasilnya. Tayangan selanjutnya, demikian saja para mahasiswa materi akidah di Madrasah Sanawiyah, khususnya topik tentang pengenalan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah kali ini. Saya berharap Anda memperhatikan, kalian para mahasiswa menyimak dan lalu kemudian mengerjakan tugas bagaimana yang kami tugaskan. Pertemuan ini kami cukupkan demikian, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.